Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kitab Lamuddur Manthur Minal Qaulil Ma'thur di halaman 37. Topik yang ketiga, al-amru biluzumil jama'atil muslimin wa imamihim wa tahdhiru minal furqah. Bab sekarang adalah al-amru biluzumi jama'atil muslimin. Perintah daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan kepada kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Furaihan atau Jamal Furaihan Al-Harithi hafizahullah ta'ala dalam kitab Lamuddur Manthur ini, perintah daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita biluzumi jama'atil muslimin, agar kita selalu komitmen di atas atau bersama jamaah kaum muslimin, wa imamihim, dan imam mereka, pemimpin mereka, wa tahdhiru minal furqah, dan peringatan wanti-wanti pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk melakukan furqah, perpecahan, perselisihan dan sebagainya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, dalilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Qala ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amru milallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah Jalla wa Ala menjelaskan kepada kita subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan sekali-kali kalian wahai kaum muslimin, wahai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian sekali-kali seperti orang-orang yang tafarraku, yang berfirqah-firqah, yang berkelompok-kelompok, yang berjamaah-berjamaah, para rahmatullah, yang berpecah belah, wa ikhtalafu, yang bertikai, yang selalu ikhtilaf. Kapan? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat ay dilalat. Al-bayinat, ad-dilalat, wal-barahin, wal-hujjat. Baik. Setelah datang kepada kalian dalil, datang kepada hujjah, datang kepada kalian barahin, burhan, rahmatullah. Kemudian kalian berpecah juga, berselisih juga, rahmatullah. Setelah adanya dalil, adanya tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, dan mereka-mereka yang setelah datangnya hujjah atau hujjat, atau al-bayinat tadi, atau dilalat tadi, setelah datang demikian, wa ulaika lahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih dan besar, para rahmatullah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka-mereka yang farraqu dinahum, mereka-mereka yang memecah belah, yang membuat din mereka, agama mereka, ibadat mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala tafriqah, artinya berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, pada rahmatullah, memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, orang-orang yang memecah belah agamanya ini, membentuk firqah-firqah dan kelompok-kelompok dan golongan, pada rahmatullah. Wa kanu syi'an, yang mereka setelah itu menjadi syi'an, menjadi orang yang ahzaban. Syi'an itu adalah bentuk plural daripada syi'atun, sama ada hizbun, ahzaban, kelompok-kelompok dan golongan. Maka Allah Jalla wa Ala menafikan, mengingkari bahwasanya Nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk kepada mereka. Allah Jalla wa Ala mengatakan, lasta minhum syai', lasta minhum fi syai', kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk kepada mereka yang demikian sedikit pun. Innama amruhum ilallah, hanya saja urusan dan perkara mereka dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkhabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan dan kerjakan di dunia tersebut. Apa yang mereka perbuat dulu, rahmatullah, tafriq atau farraqu dinahum, Allah kembalikan kepada mereka dan nampakkan oleh Allah azza wajalla kepada mereka. Paham itu? Mereka-mereka yang memecah belah agama mereka tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala mereka menjadi kelompok-kelompok dan golongan, itu akan dinampakkan, akan dikhabarkan kepada mereka oleh Allah azza wajalla dengan apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Jemaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga mengatakan, alaikum bil jamaah
wajib bagi kalian untuk selalu berjamaah. Artinya jamaatul muslimin, dengan jamaah yang dipimpin oleh kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Ya, wa iyyakum wal furqah, dan jauhi dan tinggalkan oleh kalian yang namanya furqah, pecah belah, bertikai, berselisih, tanazu' dan sebagainya, pada rahmatullah, tasyajur dan sebagainya, tadabur, tadafur. Jauhi oleh kalian yang demikian tersebut. Fa inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya syaitan dia akan bersama dengan satu orang. Ya, syaitan akan selalu bersama dengan satu orang. Jemaah, ya, wa minal itsnin ab'ad, dan syaitan daripada dua orang dia akan menghindar, dia agak menjauh dia, para rahmatullah. Wa man arada buhbuhatal jannati fa alaihi bi jama'il bil jamaah. Barang siapa yang menginginkan dia mendapatkan wasatul jannah, barang siapa yang menginginkan dia untuk mendapatkan awsatul jannah, jannah yang paling di tengah-tengah, para rahmatullah. Buah-buah itu artinya, para rahmatullah, awsatuha wa usa'uha warjahuha. Ya, barang siapa yang menginginkan mendapatkan surga yang luas, ya, bagian tengah daripada surga tersebut, ya, dan surga yang sangat indah dan besar, para rahmatullah, fa alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa alaihi, ay wajib alaihi, diwajibkan atasnya bil jamaah, ay ayyamshi ma'al jamaah, hendaklah dia berjalan, bergabung bersama dengan jamaatul kaum muslimin, para rahmatullah, bukan dia membuat satu kelompok dan jemaah tersendiri yang akan dia pimpin, yang akan diimami oleh dia, akan dibaiat oleh dia, para rahmatullah, adalah baiat yang bid'ah, sebagaimana kita lihat kelompok-kelompok sempalan yang menyandarkan kepada Islam di hari ini. Itu rahmatullah. Lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun, al furqatu wal furqa adzabun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al jama'atu rahmatun. Al jamaah itu adalah rahmat. Jamaah itu merupakan rahmat daripada Allah azza wajalla. Wal furqah adzabun. Perpecahan tersebut, perselisihan tersebut, para rahmatullah, merupakan azab daripada Allah tabaraka wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man kharaja min at-ta'am wa faraqal jamaah mata mitatan jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang keluar meninggalkan ketaatan kepada pemimpin yang sah, barang siapa yang memberontak, ya, memberontak daripada mentaati pemimpin yang sah, wa faraqal jamaah, dan kemudian dia tinggalkan jamaah kaum muslimin tadi, dia memberontak kepada pemimpinnya dan tidak mentaati pemimpinnya, para rahmatullah, paham itu? Wa faraqal jamaah, dia tinggalkan jamaah tadi. Orang yang seperti ini, maka kalau dia meninggal mitatan jahiliyah, mati dia daripada mati orang jahiliyah. Imam Ibnu Hajar dan Imam A'immatus Salaf yang lain, para rahmatullah, seperti Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarh Sunnah, Imam Al-Barbahari menjelaskan kepada kita, mata mitatan jahiliyah itu bukan mati dia mati dalam keadaan kafir, nah. Artinya mata ala kabiratin minal kabair, artinya dia meninggal di atas dosa besar dari sekian dosa besar yang ada. Itu artinya, bukan maknanya mata mitatan jahiliyah artinya mata kafiran, mati dalam keadaan kafir, enggak, atau mukhrij atau yukhrij anil millah, atau keluar daripada agama, enggak. Tapi sini adalah mati dalam keadaan mati di atas satu dosa besar dari dosa besar yang ada. Itu maknanya, para rahmatullah. Kalau paham, yang kalian anggap nanti baca hadis ini, para rahmatullah, dan hadis ini kadang-kadang daripada jemaah-jemaah sempalan, para rahmatullah, freko-freko yang sesat menyesatkan, dipakai dalil ini untuk menakut-nakuti jemaahnya. Ya, dipakai hadis ini dan ayat ini, para rahmatullah, untuk menakut-nakuti jemaah dan kelompoknya. Kalau keluar, ini ganjarannya apa, dia mati jahiliyah, mati kafir. Itu merupakan ikatan, ya, ikatan syaitaniyah itu kepada jemaah tersebut, para rahmatullah, ikatan bentuk syaitan kepada jemaah tersebut, sehingga dililiti di lingkungannya, dikukung oleh dia, timbul rasa takut untuk keluar. Demikian maknanya, para rahmatullah. Di sini adalah, ya, orang yang meninggalkan dan memberontak dan tidak mentaati pemimpin yang sah, dan kemudian jamaah kaum muslimin yang sudah terbentuk oleh pemimpin tadi, ya, ditinggalkan oleh dia, rahmatullah, mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Thalathatun la tusalu anhum. Rajulun faraqal jama'ah wa asa imamahu wa mata asiyan. 3 kelompok dan golongan orang yang tidak akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Rajulun faraqal jama'ah, seorang lelaki yang meninggalkan jemaah kaum muslimin. Tinggalkan oleh dia, merontak daripada rahmat Allah. Wa asa imamahu, dan kemudian dia durhaka kepada pemimpinnya. Wa mata asiyan, dan dia meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat tadi. Memberontak pada pemimpin itu maksiat pada rahmat Allah. Ada metode khawarij itu. Metode khawarij, al-khuruj alal hukam, itu adalah metode kaum khawarij pada rahmat Allah. Paham itu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kharaja min al-jama'ah qida shibrin faqad khala'a ribaqatal Islam min unuqi hatta yuraji'ah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar meninggalkan jamaah, barang siapa yang memberontak atau keluar dan meninggalkan jamaahnya, tidak shibrin, seukuran sejengkal pada rahmat Allah, seukuran sejengkal ditinggalkan, maka dah khala'a ribaqatal Islam min unuqi. Berarti orang seperti ini telah menanggalkan ikatan Islam tersebut daripada pundaknya, lehernya, sampai dia mengembalikannya. Walaysa alaihi imamun, ya, walaysa alaihi imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatan jahiliyah. Ya, orang yang tidak ada imam jamaah kepada dia, seseorang yang tidak ada imam jamaahnya, tidak ada imam jamaah tersebut bagi dia, sesungguhnya kematiannya tersebut adalah mati seperti mati jahiliyah tadi, mati di atas mati dosa besar pada rahmat Allah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita, ya'tin nasu ya ayyuhan nas alaikum bi ta'ah wal jamaah fa innaha hablullahi alladhi amara bihi. Ya, wa inna ma yakrahuna fil jama'ati khairun mimma yuhibbuna fil furqa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai segala manusia, alaikum bil ta'ah wal jamaah, wajib bagi kalian untuk mentaati para pemimpin dan wajib bagi kalian untuk bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Karena apa? Fa innaha hablullah, karena yang demikian itu merupakan tali agama Allah dan tali daripada Allah Jalla wa Ala. Tali agama Allah Azza wa Jalla. Amara bihi, yang dimana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepadanya, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Jalla wa Ala menyuruh kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Allah Jalla wa Ala menjelaskan wa'tasimu bihablillah, dengan tali agama Allah. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan di sini pada kita, fa innaha hablullah alladzi amara bihi. Jemaah, ya, di sini Rasulullah SAW, Allah SWT mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Dan ayat di hadis ini kata Ibnu Mas'ud, asar ini belum mengatakan, ya ayyuhan nas alaikum bitta'ah wal jamaah. Wajib kepada kalian wahai manusia untuk mentaati pemimpin kalian. Barran kana fajiran, apakah pemimpin kalian itu orang saleh atau bukan orang saleh? Zalim atau bukan zalim? Wajib bagi kalian untuk mentaatinya. Selagi dia mentaati Allah tabaraka wa taala, selagi dia memerintahkan kebajikan kepada Allah Jalla wa Ala. Wal jamaah, dan hendaklah selalu dengan jamaah. Karena jamaah itu apa dia? Fa innaha hablullah. Karena jamaah tersebut, berjamaah tersebut dan taat tersebut merupakan hablullah, merupakan tali agama Allah tabaraka wa taala, sebagaimana ayat tadi. Apa jemaah? Ya, wa inna ma yakrahuna fil jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya apa-apa yang kalian benci di dalam jamaah tersebut, di dalam persatuan dan kesatuan tersebut, apa-apa yang kalian benci, perkara-perkara yang kalian benci di dalam persatuan dan kesatuan yang dipimpin oleh seorang imam tadi, itu adalah khairun, lebih baik, mimma yuhibbuna fil furqah, daripada apa-apa yang kalian cintai di dalam perselisihan dan perpecahan pada rahmat Allah. Perpecahan dan perselisihan, ada perkara-perkara yang dia cintai di dalamnya, tetapi yang demikian adalah asyar, lebih jelek dan lebih karahah pada rahmat Allah. Tetapi ketika dia berjamaah,
dipimpin oleh imam para rahmatullah, ada jamaahnya, ada imamnya para rahmatullah. Ada perkara-perkara yang dia benci di dalam tersebut, mungkin dia melihat pemimpinnya begini dan sebagainya, atau melihat kezaliman terjadi di kalangan pemimpin tersebut, atau korupsi atau KKN nama Islam mereka para rahmatullah. Tetapi pada masa itu ketika dipimpin oleh dia rasa aman, tenang, tentram para rahmatullah, itu lebih baik bagi dia daripada terjadi apa-apa yang dicintai ketika terjadi perpecahan. Allah para rahmatullah. Ya, antum lihat ya, suatu negara yang ada pemimpinnya, negara tidak bertuan, antum lihat itu Somal negara tidak bertuan, tidak ada pemimpinnya, antum lihat. Ya, hukum rimba, siapa yang kuat dia menang. Siapa yang kuat dia menang. Senjata biasa dibawa oleh mereka kemana. Pak jemaah, antum lihat, tapi keamanan tidak ada. Hidup penuh dengan ketakutan. Tapi suatu negara antum lihat, yang paling kita rasakan suatu negeri yang dipimpin oleh seorang pemimpin para rahmatullah, yang paling kita rasakan aman. Itu kenikmatannya tidak ada taranya para rahmatullah, yang tidak ada tandingannya itu. Aman. Kemana-mana kita pergi nggak merasa takut, tidak merasa dikejar, tidak merasa diteror sebagai rahmatullah. Antum lihat, subhanallah. Itu salah satu buah daripada ya negara yang ada pemimpinnya, ada yang ditaati, ada yang dipimpin, ada pemimpin, ada rakyat para rahmatullah. Tapi kalau tidak lihat, ya negara kufar saja para rahmatullah ada pemimpin juga kacau melihat. Tapi negara Islam para rahmatullah, alhamdulillah, ya berarti kita negeri kita nih, alhamdulillah keamanan kita rasakan. Apalagi di zaman Pak Arthur dulu para rahmatullah, ya itu dirasakan oleh manusia, tidak bisa dipungkiri oleh orang para rahmatullah, tidak bisa orang mengingkarinya. Itu kenyataan itu kita rasakan. Zaman sekarang juga demikian. Nggak tahu kita ke depan. Satu negara para rahmatullah lihat yang ada pemberontakan, ada demo sibuk itu, kacau, keamanan tidak ada, darah tertumpah, keamanan hancur para rahmatullah, kemudian ekonomi hancur, seluruhnya hancur. Tidak ada rasa aman. Apa jemaah? Lanjutkan. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yadullahi fawqal jamaah wa man syadza lam yubalillahu bisudihi. Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada kita, kata beliau, yadullah fawqal jamaah. Tangan Allah tabaraka wa taala di atas jamaah. Barang siapa yang syadza, barang siapa yang mengasingkan dirinya, membuat satu keganjilan dan aneh-aneh pada rahmatullah, Allah tabaraka wa taala tidak peduli dengan ya keasingannya dan keganjilan tersebut. Qala al-Auza'i, berkata Imam Auza'i an Hasan bin Athiyyah rahimahullah taala, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una bi ihsan. Imam al-Auza'i menjelaskan kepada kita daripada Hasan bin Athiyyah rahimahullah taala, khamsun kana, ada lima yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara yang selalu diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang pertama adalah zumul jamaah, selalu komitmen di atas jamaah, wattiba'us sunnah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Luzumul jamaah, dan kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah, ya, luzumul jamaah artinya komitmen di atas jamaah dan kemudian ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan kepada kita dalam perkara ya wajibnya bagi kita untuk ya menyatukan dan bergabung, ya selalu komitmen di atas jamaah tersebut dan mentaati imam yang memimpinnya dan dijauhkannya kita dan hati-hati daripada perpecahan-perpecahan baik yang terjadi di hari ini dan ke depan. Rahmatullah wa na'udzubillah minal furqah. Ya, sampai sini aja. Insyaallah pekan depan kita sambung penjelasan ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.